Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya berharap semua murid ambil waktu untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran hari ini. Saat ini, kita berada di semester 1, di bab yang ke-6 dengan tema Menjaga dan Melestarikan Alam. Tujuan kita mempelajari bab ini adalah supaya murid memiliki kepedulian dan bertindak proaktif memelihara alam dan lingkungan hidup. Hal pertama, kita akan membahas arti pentingnya alam bagi manusia. Pada masyarakat tradisional, ada yang membagi hutan ada 3 bagian, yaitu yang pertama, hutan yang boleh digarap. 2, hutan yang boleh diambil hasilnya, tetapi harus disediakan pengganti. Misalnya, menebang harus diikuti dengan menanam kembali. 3, hutan larangan, di mana manusia dilarang memasuki apalagi mengambil hasil hutan ataupun menggarapnya. Hutan itu dianggap suci sehingga tidak boleh didatangi manusia. Penyebab utama kerusakan alam lingkungan hidup adalah keserakahan manusia. Sedangkan bentuk kerusakan dapat terjadi karena bencana alam maupun perbuatan manusia. Kerusakan yang terjadi karena bencana alam, contohnya gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan hidup karena perbuatan manusia, contohnya pencemaran udara, penebangan hutan secara sembarangan dan meluas sehingga mengakibatkan erosi dan banjir bandang. Hal kedua, kita akan membahas tentang upaya penyelamatan alam. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin hancurnya alam dan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, penghematan energi. 2, penebangan pohon harus didahului oleh penanaman kembali supaya ada pohon pengganti. 3, dilakukan reboisasi atau penanaman kembali sehingga lahan yang kosong berisi tanaman sebagai penahan air. 4, memperluas hutan lindung. 5, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur atau didaur ulang. 6, mengurangi penggunaan pestisida yang merusak kesuburan tanah. 7, mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Hal ketiga, kita akan membahas tentang tugas remaja Kristen. Remaja Kristen sebagai orang yang telah dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Tugas yang telah Allah berikan kepada manusia di Taman Eden, kemudian di zaman Nuh, juga menjadi tugas semua orang beriman. Bumi ini milik kita semua. Jadi, menjaga dan menyelamatkan alam harus muncul dari dalam diri sendiri dan bukan dari dorongan orang lain. Hal keempat, kita akan membahas penjelasan Alkitab. Yang pertama, kita akan buka dalam Kejadian 1 ayat 26. Dalam Kejadian 1 dan 2 memberi penegasan yang sama, bahwa manusia diberi tugas
untuk memelihara seluruh ciptaan. Pemeliharaan ditempatkan bersamaan dengan penciptaan. Hal ini menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara. Yang kedua, kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian 2 ayat 15. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah yang awal, sang penyebab, dan sumber dari segala sesuatu yang ada. Dia menjadikan segala sesuatu dan semua orang untuk memenuhi rencananya bagi segala zaman. Puji Tuhan, untuk hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. 2. Allah memelihara dan menyelamatkan ciptaannya. 3. Allah memberi tugas kepada manusia untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.